Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran itu diturunkan dan Al-Quran itu turun dengan Al-Haq. Apa itu Al-Haq? Al-Haq itu adalah kebenaran yang tidak berubah sejak ada sampai berakhir dunia ini. Al-Haq itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Hadirin hadirat yang berbahagia, para pendengar, para hadirin pengikut halqah di Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan sampai detik ini, sampai malam ini, menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kita pergi salat berjamaah di masjid-masjid, di antaranya Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan umur yang diberikan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Kata ditanyakan, kemana kamu gunakan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan Rajab pernah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kira-kira jauhnya itu 1000 km lebih. Kalau dulu orang berjalan pakai onta, tentu sebulan pergi, sebulan pulang. Tetapi baginda Rasulullah SAW dapat melaksanakan perjalanan itu tidak sampai 1 malam pulang pergi. Susah kita percaya seandainya kita hidup di zaman itu. Tetapi kalau masa sekarang mudah sekali kita percaya. Misalnya saya sahur di Banda Aceh, kemudian berbuka di Jakarta, itu mudah dilaksanakan karena ada pesawat.
dan malam itu juga langsung pulang ke Aceh. Sekitar jam 9 atau 10 malam sudah ada lagi di Banda Aceh. Perjalanan Isra itu tahu permulaannya, tahu terakhirnya, dan tahu berapa jauh. Kalau kita sudah percaya, sudah beriman dengan bahagian pertama, kita harus beriman bahagian kedua, yaitu dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Kita tidak tahu berapa jaraknya. Kalau kita sudah percaya ini, insya Allah kita akan percaya yang kedua. Dan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha tidak sampai 1 malam sudah selesai dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, ditemani oleh seorang malaikat yang bernama Malaikat Jibril. Dan Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi, memperjalankan malam hambanya. Karena kita sudah memahami, karena kita mendengar terjemahan para guru kita, karena Allah yang memperjalankan. Lebih jauh dari itu pun kita beriman, karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Dia pencipta segala sesuatu. Kemudian apa yang dibawa pulang oleh baginda Rasulullah SAW? Yang dia bawa pulang adalah kewajiban salat yang selalu kita kerjakan 5 kali sehari semalam, dan itu ibadah pokok dalam ajaran Islam. Itulah sebabnya langsung diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita sampai hari ini masih menganggap dan melaksanakan ibadah salat itu sebagai ibadah pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu dapat mencegah fahsya, kemungkaran seksual. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan kemungkaran lainnya. Kalau ada anak-anak kita yang terlibat dengan al-fahsya, mari kita ajak dia salat agar fahsya itu hilang darinya. Kalau ada anak-anak kita minum sabu-sabu, marilah kita ajarkan anak kita untuk salat agar dia meninggalkan sabu-sabu yang terlarang itu. Itulah kewajiban kita sekarang kepada anak-anak kita. Kalau kita segera dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat mempertanggungjawabkan bahawa anak yang diserahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita ajarkan sesuai dengan kemampuan kita pelajaran-pelajaran yang bermanfaat kepada anak itu. Itu perlu diingatkan tentang salat, karena orang akan memperingati Isra dan Mi'raj.
berbahagia sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini dan masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya. Marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna li'adlil azqani sujada. Ayat 107 dari surat Al-Isra. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah dibacakan pada malam Sabtu yang lalu, bahwa Al-Quran itu turun dengan al-haq, bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Al-Quran itu diturunkan dan Al-Quran itu turun dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq itu adalah kebenaran yang tidak berubah sejak ada sampai berakhir dunia ini. Al-haq itu tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Seperti Allah itu esa. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah itu esa. Di zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghamisan, Allah itu tetap esa. Tapi cara-cara beribadat Nabi di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa itu saling berbeda. Tapi al-haq tidak pernah berubah sedikit pun. Itu sudah pernah dijelaskan. Sekarang Allah berfirman, katakanlah Muhammad, aminu bihi, berimanlah kamu dengan Quran itu. Kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu, lihat Al-Quran, lihat hadis, penjelasan dari Al-Quran itu dibolehkan atau tidak. Kalau mencuri, Al-Quran melarang, hadis melarang juga. Jadi mencuri itu, korupsi itu tidak mungkin kita laksanakan karena dilarang. Aminu bihi, berimanlah dengannya. Ini apa? Al-Quran. Aw la tu'minu, atau tidak beriman. Di sini Allah mencela orang yang tidak beriman. Sebagaimana seorang orang tua mencela anaknya belajar atau tidak belajar di saat dia tinggal kelas, di saat dia tidak lulus. Dulu saya suruh kamu belajar tapi tidak mau belajar. Sekarang belajar atau tidak belajar, kamu tetap tidak lulus. Qul aminu bihi aw la tu'minu, berimanlah kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman. Itu sebagai tahdid, sebagai sesuatu yang mencela. Ada juga orang yang menafsirkan lain. Sekarang kamu beriman, sekarang kamu tidak beriman, sama saja.
kalau kamu sudah mati, kalau kamu sudah nyawa di kerongkongan, beriman atau tidak beriman, sama saja kamu tetap tidak beriman. Tetapi kita ini sebagai orang yang bernyawa dan sehat walafiat, qul aminu bihi aw la tu'minu, kita tetap mengatakan kami beriman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dimintakan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai tahdid. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang tidak beriman, kafirlah. Itu sudah diberi pemilihan kepada kita. Kalau kita memilih masuk syurga, kita beriman. Tapi kalau kita memilih masuk neraka, jangan beriman, jadilah orang kafir. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surat Al-Kahfi ayat 29. Sekarang Allah menceritakan kepada kita lagi, innal ladzina utul ilma min qablihi la yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan sebelum turunnya Al-Quran, yaitu orang yang beragama yang dibawa oleh Nabi Musa dan beragama dengan agama yang dibawa Nabi Isa, idza yutla alaihim, apabila dibaca Al-Quran kepada mereka, mereka masih hidup dan Nabi Musa telah meninggal wafat, Nabi Isa telah wafat, mereka ada orang yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup di zaman Nabi Muhammad. Idza yutla alaihim, ketika dibaca Al-Quran kepada mereka, yakhiruna, tersungkur, jatuh mereka. Yakhiruna lil azqan, mereka tersungkur atas dagu-dagu mereka, terjatuh sujada, sambil sujud. Mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang Yahudi yang masuk Islam di saat Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Di antaranya Abdullah ibnu Salam, itu orang Yahudi yang pintar, dan dia masuk Islam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi atau Abdullah ibn Salam al-Yahud wal Nasara alladhi irtadu bil kutub as-samawiyah, Yahudi dan Nasrani yang rela beriman kepada kitab-kitab samawiyah, wastama'u lit-Taurat wal Injil, mereka mendengar Taurat dan Injil, wa naqaluha ila ghairihim minal mu'asirin lil Quran, mereka memindahkan pendengaran mereka, isi pendengaran mereka kepada orang-orang yang hidup di zaman diturunkan Al-Quran,
فهؤلاء شاهدون بأن الرسول حق. Mereka itu menjadi saksi bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak, benar adanya. Lidzalika yatrukuna dinahum wa yusari'una ila al-Islam. Mereka meninggalkan agama mereka dan masuk ke dalam agama Islam. Wa min haula'i Abdullah ibn Salam wa kana min ulama'il Yahud. Dan antara orang Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah ibn Salam, dan dia termasuk salah seorang ulama Yahudi. Wa kana ya'lamu awsaf ar-rasul, dan mereka mengetahui sifat-sifat Rasul. Wa zaman ba'thihi, dan waktu dinobatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala laqad araftuhu hina ra'aituhu kama arifati libni. Saya mengenal dia ketika aku melihatnya seperti aku mengenal anakku sendiri, karena pengetahuan sudah ada dalam kepalanya. Dia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bercerita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ini bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Orang Yahudi itu, saya termasuk orang Yahudi, kata Abdullah, Yahudi itu adalah kaum yang keras kepala. Fa in a'lamtu islami al-an qalu fiyya ma laysa fiyya. Kalau aku masuk Islam sekarang, mereka berkata tentangku sesuatu yang tidak ada padaku. Itu keras kepala mereka. Sekarang Rasul, dia mengatakan kepada Rasul, fas'alhum anni, tanyakan mereka tentang aku. Tanyakan Rasulullah kepada orang Yahudi tentang aku, tentang Abdullah ibn Salam. Wa ana maziltu ala dinihim, aku belum merubah agamaku, masih agama mereka. Wanzur ma yaqulun, dengarkan apa yang mereka katakan. Fasa'alahum Rasulullah, lantas Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, ma taqulu fi ibni Salam, bagaimana pendapatmu tentang Ibnu Salam? Tadi kita katakan Ibnu Salam mengatakan kepada orang Yahudi, dia akan memuji aku kalau aku masih seagama dengan mereka, tetapi kalau aku masuk Islam, mereka akan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada padaku. Faqalu khairuna wa ibnu khairuna, dia orang baik, anak dari orang baik pula. Wasafuhu bi khairi sifat, mereka mengatakan yang baik-baik kepada Ibnu Salam. Wa atyabul khisal, apa-apa yang pernah dia kerjakan. Faqala Abdullah, di saat itulah di depan mereka Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah,
ama waqad qalu fiyya ma qalu fashhad. Mereka telah mengatakan kepadaku tentang aku, memuji aku, fashhad, sekarang saksikanlah, alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saat itu Abdullah ibn Salam masuk ke dalam Islam. Fa idza bihim yadhummunahu wa yattahimunahu bi akhassil khisal. Di saat itu mereka mencela dan mengatakan dia punya sifat-sifat jelek. Faqalu ya Rasulullah alam aqul laka innahum qaumun buhtun. Ya Rasulullah, bukankah aku telah menceritakan kepadamu bahwa mereka adalah kaum yang keras kepala, yang mengadakan apa yang tidak ada pada orang lain. Kalau begitu, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Kalau engkau Muhammad dicela seperti itu, katakanlah ya Muhammad, cukup Allah menjadi saksi, tidak perlu saksi dari mereka, antara aku dengan kamu dan orang yang punya ilmu tentang Alkitab, di surat Ar-Ra'd ayat 43. Jadi kita kalau dicela, katakanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan cukuplah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kejadian yang pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita teruskan. Idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tersungkur atas dagu-dagu mereka sambil mereka bersujud. Jadi kalau dibacakan kepada orang Yahudi yang beriman betul-betul kepada Taurat dan Injil, langsung masuk Islam. Jadi dia terjatuh, yakhiruna itu tersungkur. Mendengar Al-Quran itu tersungkur. Seperti kita ini, orang Aceh, begitu mendengar nyanyian Aceh, lain di kepala kita, perasaan di otak kita lain. Berbeda dengan kita mendengar lagu-lagu biasa. Lagu Aceh itu melekat di dalam hati kita. Demikianlah orang Yahudi, begitu mendengar Al-Quran, langsung jiwanya berubah, dia jatuh sambil sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambung ayatnya. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka berkata, Maha suci Tuhanku, sesungguhnya janjimu telah dipenuhi. Janji Allah kalau kita mendengar Al-Quran, hati kita tenang, tentram, dan kadang-kadang kita menangis ketika mendengar ayat suci Al-Quranul Karim. Berapa banyak para jamaah yang mendengar bacaan imam seolah-olah salat itu pendek sekali. Tetapi kita yang kadang-kadang hati kita teringat yang lain dalam salat. Nyo nagadoh polpen, aku pabidali.
Begitu kita salat, Allahu Akbar. Dalam salat itu tahu, oh rupanya pulpen itu di bawah ini, di bawah itu. Jadi seolah-olah kalau kita tidak tahu lagi barang yang hilang, pergilah salat. Karena kita tidak ingat, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Tidak tahu dengan bahasa Arab, padahal kita sudah berumur 60 tahun 70 tahun. Kenapa itu saja? Kalau bahasa Arab banyak, tapi itu saja yang doa sembahyang itu masih juga tidak tahu, berarti kita tidak belajar sama sekali. Umur 50 tahun, berapa lama kita belajar? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, itu. Ya Allah, Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warfa'ni, angkatlah bahuku, angkatlah kedudukanku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Jadi waktu kita duduk antara dua sujud, kita berdoa. Doa itu untuk kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Maka orang-orang yang mendengar Al-Quran seperti orang yang tahu arti doa salat, dia akan terharu. Sekarang janji Allah telah dipenuhi. Wa yakhirruna lil azqan, mereka tersungkur kedua kali. Yabkuna, sambil menangis. Kalau tadi tersungkur tidak menangis tapi sujud, tapi kali ini yakhirruna lil azqan yabkuna, dia tersungkur di kena dagunya, yabkuna, sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, lantas mereka salat lebih khusyuk lagi. Itu ada pertanyaan, itu tidak perlu kita jawab. Saya tidak perlu saya jawab, saya sendiri tahu. Belum sampai ke situ. Saya salat, kalau imam baca panjang ayat, saya kadang-kadang alah kepuh panjang dah. Karena kita tidak tahu apa yang dibaca itu, dan doa salat yang kita baca pun tidak tahu. Waktu masih panjang, umur kita entah 1 tahun lagi. Apa dalam 1 tahun itu tidak mungkin kita pelajari? Mungkin, karena tengku-tengku yang ada tidak perlu minta uang. Mereka tidak minta uang. Nya lempurno dron ya, dijuk penggelon. Tidak, mereka ajar gratis. Tengku berarti at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa arti ini? Ini pada arti. Ini model macamnya ingat. Gitulah. Jadi kita gunakan waktu yang panjang, 1 hari 24 jam. Kita cari rezeki 8 jam misalnya. 1 jam kita cari ustaz, dosen. Kita tanya, dosen-dosen itu kadang-kadang tanpa memikirkan langsung menjawab, sehingga kita meresap dengan jawaban mereka. Menumpuk dengan dosen, menumpuk dengan guru agama, menumpuk dengan mana? Tayong, mak ulungnya tayong. Pengerti kata-katanya, pengerti kata-katanya. Baik tayong satu mayang mentong. Wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum
khusyu'a, lantas mereka bertambah khusyuk. Jadi seruan saya ini bukan kepada hadirin saja, juga kepada saya yang selalu salat. Mudah-mudahan ilmu saya bertambah banyak lagi sehingga saya tahu apa yang saya bacakan, seolah-olah saya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan. Apa saja yang kita minta? Iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Bahagiakanlah kami di dunia ini, bahagiakanlah kami di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا.